Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gopal Abdul Aziz. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint buatan saya tentang konsep SDM internasional. Saya akan menjelaskan definisi SDM internasional. Manajemen sumber daya manusia internasional, penggunaan sumber daya internasional untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batas geografis. 1. Dikembangkan dari hubungan industrial, komparatif, dan teoretik SDM dan berusaha untuk menggambarkan, membandingkan, dan menganalisis sistem SDM di beberapa negara. 2. Berusaha untuk memberikan fokus pada aspek SDM di perusahaan-perusahaan multinasional. Saya akan juga menjelaskan kategori negara atau bangsa yang terlibat dalam aktivitas SDM internasional. 1. Negara tuan rumah, host countries, di mana sebuah cabang dapat ditempatkan. 2. Negara asal, home countries, di mana perusahaan itu memiliki kantor pusat. 3. Negara-negara lain yang mungkin menjadi sumber tenaga kerja modal. Merencanakan sumber daya manusia di ekonomi global. Perubahan ekonomi dan teknologi menciptakan lingkungan global untuk organisasi. Perencanaan sumber daya manusia yang terlibat dalam keputusan tentang berantisipasi sebagai eksploratif atau sebagai sebuah perusahaan internasional, multinasional, atau global. Memilih pegawai dalam pasar tenaga kerja global. Keputusan organisasi ini untuk mempekerjakan imigran untuk bertugas akan tergantung ke beberapa prinsip dasar seleksi. Yang ke-1, fleksibilitas, toleransi ambiguitas, dan kepekaan terhadap perbedaan budaya. Yang kedua, motivasi untuk sukses dalam kenikmatan tantangan. Ketiga, kesediaan untuk belajar tentang negara asing, budaya, dan bahasa. Pelatihan dan pengembangan pekerja global. Dalam sebuah organisasi yang karyawannya berasal dari lebih dari satu negara, beberapa tantangan khusus timbul sehubungan dengan pelatihan dan pengembangan. 1. Pelatihan dan pengembangan program harus efektif untuk semua karyawan berantisipasi. Kedua, ketika organisasi mengerjakan karyawan untuk bekerja di luar negeri, perusahaan harus membekali karyawan dengan pelatihan. Perbedaan antara MSDM domestik dan MSDM internasional. Dalam mempekerjakan karyawan yang berbeda merupakan variabel kunci yang membedakan MSDM domestik dan MSDM internasional. Yang satu, kebutuhan untuk perspektif yang lebih luas. Yang kedua, keterlibatan yang lebih banyak dalam kehidupan pribadi karyawan. Yang ketiga, pengungkapan risiko. Yang keempat, pengaruh eksternal yang lebih luas. Jenis-jenis SDM internasional. Yang ke-1 ada ekspatriat. Ekspatriat adalah seorang karyawan yang bekerja dalam sebuah operasi. Yang kedua, warga dari tuan rumah. Seorang karyawan yang bekerja untuk sebuah perusahaan dalam operasi yang merupakan seorang warga dari negara di mana operasi itu ditempatkan. Yang ketiga, warga dari negara ketiga. Karyawan ini adalah seorang warga dari satu negara yang bekerja di negara kedua dan pekerjaan oleh sebuah organisasi yang berkantor pusat di negara ketiga. Merencanakan sumber daya manusia di ekonomi global. Perubahan ekonomi dan teknologi menciptakan lingkungan global untuk organisasi. Perencanaan sumber daya manusia yang terlibat dalam keputusan tentang berantisipasi sebagai eksploratif atau sebagai sebuah perusahaan internasional, multinasional, atau global. Bahkan murni domestik, perusahaan dapat menarik bakat dari pasar tenaga kerja internasional. Kebutuhan sumber daya manusia SDM atau SDM internasional. Proses produksi atau distribusi, penjualan, dan hal-hal yang berkaitan dengan proses bisnis diupayakan sedemikian rupa agar bisa terus bersaing dengan era bisnis global modern. Perkembangan global secara langsung dan tidak langsung memiliki pengaruh terhadap organisasi dan manusia di dalamnya. Perusahaan yang semakin variatif akan membutuhkan manajemen sumber daya manusia yang semakin kompleks untuk memenuhi kebutuhan perusahaan di negara yang berbeda-beda. Proses manajemen. Ketidakmampuan untuk mengambungkan gaya manajemen dan kooperasi dalam usaha patungan atau merger dan akuis serta penemuan yang berusaha melaksanakan
gaya atau budaya perusahaan induk di cabang luar negeri menunjukkan pentingnya masalah ini dapat terjadi. Masalah SDM internasional. Masalah SDM internasional ini seperti telah diungkapi sebelumnya, sumber daya internasional jatuhnya lebih kompleks dari sumber daya domestik ya. Dengan demikian, kadang kalau muncul permasalahan sumber daya manusia dalam skala internasional. Sebagai contohnya adalah dalam menanggulangi kelangkaan sumber daya manusia, pengunduran diri yang tidak diharapkan, atau permasalahan serikat buruh. Serikat buruh contohnya pabrik. Hambatan-hambatan kebudayaan mengatasi hambatan-hambatan signifikan yang ditemukan oleh perbedaan kebudayaan antara negara-negara, bermacam-macam sikap tentang peran bisnis, manajemen, dan nilai-nilai yang berkaitan, juga tingkat pengembangan dan sikap terhadap pendidikan dapat memudahkan atau menghindari praktik transfer produk atau jasa dan praktik bisnis ke lokasi luar negeri. Semakin jauh nilai-nilai negara dan asal perusahaan yang ditemukan di lokasi asing, semakin sulit untuk memanfaatkan produk, teknologi, dan sistem-sistem manajemen. Tantangan SDM global. Hal yang menantang dari mengelola sumber daya manusia secara global adalah bahwa apa yang dapat dijalankan di sebuah negara mungkin tidak dapat dijalankan di negara lain. Memberi kerja menghadapi banyak perbedaan politik, sosial, hukum, dan kultural antara negara lain dan orang di luar negeri. Ya, sekian saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dari PowerPoint saya. Itu kesalahan pribadi saya. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.